Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Afriza Iskandar, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau dari SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau. Hari ini pada tanggal 22 Agustus 2024, kami akan mendiseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif bersama kedua rekan saya, yaitu Yolana Marice dan Indah Fezalia. Dengan pesertanya, rekan sejawat kami dari SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau dan perwakilan gugus 7 KKG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harum baunya si bunga rampai. Boleh minta cakupnya, Bu? Tumbuh di bawah pohon cemara. Karena yang kami nanti semuanya telah sampai, kita akan segera memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau, Ibu Suryani Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru peserta diseminasi budaya positif yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah bersama kita haturkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat serta inayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di ruang kelas 6 SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau dalam rangka mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau dalam keadaan sehat walafiat. Salawat teriring salam tidak lupa semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya yang insya Allah akan memberikan kita syafaat di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita buka kegiatan hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Hadirin yang berbahagia, agar acara kita pada pagi hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama awali dengan pembacaan doa. Dalam hal ini akan dikhulifai oleh yang terhormat Bapak Wagiman Suryanto, Sarjana Pendidikan. Disilahkan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu Indah. Sebelum kita mulai kegiatan praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Fezalia, Ibu Yolana Marice, dan Ibu Indah Feza, ada baiknya kita mengawali kegiatan kita dengan berdoa bersama. Dan adapun untuk mengawali, mari kita mengangkat kedua tangan kita, berharap dan bermunajat kepada Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amah wa yakafi mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rabb, kami berkumpul di ruang ini dalam rangka mencari keberkahan pada Engkau ya Allah. Semoga apa yang kami usahakan dan niatkan pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kebermanfaatan bagi kami semua ya Allah. Ya Allah, semoga praktik baik
yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11 ini. Semoga Engkau berikan kemudahan, kesuksesan, dan kelancaran ya Allah, sehingga apa yang disampaikan menjadi manfaat bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan kami akan memberikan kebermanfaatan bagi saudara kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wagiman Suryanto Sarjana Pendidikan yang telah memimpin pembacaan doa pada pagi hari yang berbahagia ini. Baiklah hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Kepala SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau. Kepada yang terhormat Ibu Suryani Sarjana Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bapak Guru yang telah hadir di SD kami, SD Negeri 31 Lubuk Linggau. Saya selaku Kepala Sekolah SD Negeri 31 Lubuk Linggau akan membuka kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif oleh guru CGP di SD Negeri 31 Lubuk Linggau. Untuk itu saya harapkan kepada guru-guru ikuti apa yang dilaksanakan oleh guru CGP ini. Saya harap semoga bisa sukses dalam pelaksanaan CGP ini di hari ini. Untuk itu pembukaan CGP aksi nyata positif ini saya buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. CGP saya buka dengan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Suryani selaku Kepala SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau yang telah membuka kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif pada pagi hari yang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, semangat Bu? Semangat. Kira-kira nanti kita akan berada di ruangan ini kurang lebih 5 jam, mau? Oke ya. Nanti kita ikuti setiap prosesnya karena nanti di sini kami ini CGP kita kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan berbagi menyampaikan 6 buah materi inti dari budaya positif. Yang mana materi yang pertama itu tentang budaya positif dan teori motivasi akan disampaikan oleh Ibu Ria Afriza Iskandar. Dan untuk materi yang berikutnya yaitu tentang keyakinan kelas dan teori kontrol akan disampaikan oleh Ibu Yolanda Marija. Dan untuk materi terakhir yaitu tentang 5 kebutuhan manusia dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi untuk efisiensi waktu langsung saja kami persilakan kepada pemateri pertama tentang budaya positif dan teori motivasi yang akan disampaikan oleh Ibu Ria Afriza Iskandar. Kami persilakan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih Bu. Baiklah, terima kasih Bu Indah atas kesempatannya. Sebelumnya kami di sini ingin mengucapkan ribuan terima kasih dulu kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mendukung acara kami dengan sebaik mungkin sehingga kami bisa melaksanakan di pagi hari ini. Kemudian tak lupa kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat ya yang telah meluangkan waktunya. Kami tahu betul kalian dengan kesibukannya ya mampu meluangkan waktunya di acara kami bertiga. Mempersingkat waktu, di sini ada diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik
agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Kemudian ada perubahan paradigma. Nah, di sekolah ini sehingga murid itu akan merasakan menyenangkan, lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Tujuannya untuk murid itu agar dapat berpikir, bertindak, menciptakan, mandiri, dan bertanggung jawab. Sehingga menghasilkan kedisiplinan, teori kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, baiklah kita praktek sebentar ya Bapak Ibu Guru. Di sini adalah cobalah buka. Ya, kalian bayangkan sejenak ya. Seandainya kalian mengepalkan satu buah jari kalian, satu buah tangan kalian, coba kalian kepalkan tangan kalian. Kalian anggap kalian itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan kalian ya Bapak Ibu. Kemudian sesuatu ini perlu kalian jaga sekuat tenaga agar karena begitu pentingnya untuk kehidupan kalian. Kemudian kalian bayangkan ada teman kalian yang ingin mencoba membuka kepalan tangan kalian dengan banyak caranya. Mereka membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari sejumlah uang. Nah, kira-kira ya Bapak Ibu, ada teman kalian yang ingin membuka kepala tangan kalian. Apa yang kira-kira kalian lakukan? Apa kalian membukanya atau tetap menutupnya Bapak Ibu? Ada yang mau berpendapat? Oh, boleh Ibu Emma. Oh, boleh. Kira-kira Ibu Emma tetap membuka, mempertahankan yang Ibu Emma genggam atau membukanya? Kalau bagi saya itu saya tetap pertahankan karena itu bagi saya itu sangat berharga. Jadi tidak bisa saya bagikan ke orang lain. Oke, terima kasih Bu Emma. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain Bapak Ibu Guru? Wagiman boleh? Baik, terima kasih pada Ibu Ria. Di mana sesuai dengan pertanyaan tadi, apakah saya akan membuka kepala tangan saya, di mana di dalam kepala saya ini ada benda yang berharga. Pastinya kita akan mencoba bertahan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena yang namanya benda berharga, jangan sampai benda berharga tersebut lepas dari genggaman kita. Jadi genggaman saya akan mempertahankan apa yang saya genggam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Lanjut Wice. Jawabannya sangat tepat ya. Ternyata yang memegang kontrol itu adalah diri kita sendiri ya, atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepalan tangan kita itu tergantung pada diri kita sendiri, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Kemudian ada perubahan paradigma teori kontrol. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang kemudian nanti berkembang dinamakan coach theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, miskonsepsi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Artinya ini adalah sebuah ilusi bahwa guru itu tidak dapat mengontrol murid karena yang memegang kontrol itu tadi siapa Bapak Ibu Guru? Diri kita sendiri. Jadi guru tidak dapat mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu adalah sebuah ilusi juga, karena penguatan positif itu seperti bujukan. Ya, kalau sebuah bujukan maka akan suatu lambat laun suatu ketika murid itu akan sadar bahwa ini mereka akan mengikuti atau tidak. Bahkan lebih buruknya mereka ini akan ketergantungan pada guru tersebut ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dengan kritik membuat merasa bersalah, ini ternyata sesuatu yang gagal karena kita mengajarkan siswa dengan perasaan mereka itu belajar merasa dirinya buruk, merasa dirinya salah.
Ya, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sama seperti yang dulu tadi, orang dewasa guru tidak dapat memaksakan kehendak karena yang mengontrol itu adalah diri sendiri. Kemudian ada perubahan paradigma, stimulasi respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ada stimulasi respon sama teori kontrol. Di sini kita bandingkan. Di stimulasi respon, kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Ternyata di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kemudian stimulasi respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, kemudian yang ketiga, stimulasi respon. Orang lain bisa mengontrol saya, dan ternyata di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kemudian yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kemudian yang kelima, di stimulasi respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, di stimulasi respon, model berpikir itu menang dan kalah atau kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya menang. Apa itu disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang kita bayangkan di benak kita? Ya, apa yang terlintas di pikiran kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sesungguhnya berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali ya Bapak Ibu. Kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kata sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian, jadi dapat disimpulkan, disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ada 3, motivasi eksternal, motivasi eksternal, motivasi internal. Ya, di motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan ketika saya melakukannya? Untuk motivasi internal, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Oke, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ada 3. Kita bandingkan. Di bagian hukuman ada sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kemudian di restitusi merupakan suatu pilihan. Kemudian di hukuman tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang, jadi hukuman itu tidak nyaman ya. Kemudian di konsekuensi tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktunya yang pendek. Kemudian untuk di restitusi menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Nah, di restitusi
di restitusi korban mendapatkan ganti, ya. Kemudian di hukuman, murid akan tersakiti, mendapatkan hukuman jadi murid akan tersakiti. Kemudian di konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Kalau di restitusi, murid mendapatkan penguatan. Kemudian yang terakhir di hukuman, perilaku pasif agresif itu meningkat. Sedangkan konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Di restitusi masalah akan terpecahkan. Jadi dari ketiga itu dapat kalian bandingkan yang mana yang lebih baik antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ya Bapak Ibu. Untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan kepada Ibu Yolana Marice. Kepada Ibu Yolana kami persilakan. Oke, baiklah Bapak Ibu, boleh berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Ria. Luar biasa ya. Beliau sudah menyampaikan materi inti dari budaya positif untuk bagian disiplin positif dan teori motivasi, di mana yang menjadi catatan kita tadi perbandingan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana yang paling baik tadi apa Bapak Ibu? Restitusi. Oke, selanjutnya kita akan menerima materi dari Ibu Yolana Marice, yaitu tentang keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol. Langsung saja kami persilakan kepada Ibu Yolana Marice. Baiklah, terima kasih Ibu Indah Bezalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Yolana Marice, CGP Angkatan 11 Kota Lubuk Linggau. Hari ini akan menyampaikan diseminasi budaya positif tentang topik keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol ya. Oke, yang pertama itu kita tentang keyakinan kelas. Mungkin semuanya tidak asing ya tentang keyakinan kelas. Sudah pernah buat ya di Merdeka Belajar ya, ibu-ibu ya. Oke. Jadi keyakinan kelas itu merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuatnya sendiri. Oke. Nah, di sini ada berapa langkahnya Ibu? 5 langkah kita membuat keyakinan kelas. Ya. Jadi yang pertama itu langkah awal yang bisa dilakukan adalah meminta siswa untuk menulis keyakinannya. Ibu-ibu bisa menggunakan kertas post-it atau langsung maju ke depan anak-anak ya untuk menulis keyakinan kelas apa sih yang akan kita setujui di kelas kita masing-masing. Ya. Contohnya saya mengajar di kelas 4, itu anak-anak saya suruh maju ke depan untuk menulis kira-kira keyakinan apa yang akan kita setujui bersama ya. Terus yang kedua itu membahas keyakinan yang telah ditulis. Nah, tidak mungkin kan dari berapa puluh siswa itu kita tulis semua. Kita akan membahasnya dulu. Kira-kira yang mana yang mirip-mirip itu kita satukan. Terus kita memilahnya. Yang ketiga kita memilah keyakinan kelas itu, ya. Terus yang keempat, mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Kadang anak-anak kan suka kan menulisnya kalimatnya belum positif kan. Contoh, jangan ribut di kelas. Seharusnya tidak berbicara ketika sedang belajar. Jadi kalimatnya kita ubah, yang kalimatnya agak negatif kita ubah menjadi kalimat yang positif. Dan terakhir kita menyepakati keyakinan kelas itu bersama-sama ya. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Sudah ada belum di kelas ibu masing-masing? Oke, sudah ada ya. Ini contoh keyakinan kelasnya ya. Nah, ini datang tepat waktu, hormati guru dan teman ya. Oke, ini contohnya selanjutnya Bu ya. Nah, sekarang saya ada pertanyaan buat ibu-ibu. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Ayo, siapa yang bisa jawab? Sama tidak? Tidak, ya Pak Anwar, kenapa? Ya, karena keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa, sedangkan peraturan kelas boleh. Oke, ya. Ada yang lain
Ibu Rahma, ya. Oke, Bu Rahma silakan. Ya, terima kasih. Menurut saya keyakinan kelas ya itu dibuat bersama-sama murid. Ya, sedangkan peraturan kelas itu gurunya yang membuat. Oke, terima kasih. Ada lagi atau jawaban yang berbeda? Ah? Oke. Iya, tidak sama jawabannya. Kalau keyakinan kelas itu disepakati antara guru dan siswa. Kita buat bersama kan, namanya aja keyakinan kita sama-sama kan. Nah, terus kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru itu sendiri. Contoh saya membuat peraturan menggunakan sepatu berwarna hitam. Itu harus dipatuhi, ya. Harus dipatuhi karena sudah peraturan saya sebagai guru di kelas itu, ya. Jadi tidak sama. Nah, kita lanjut. Itu tadi keyakinan kelas dan ini 5 posisi kontrol guru. Nah, 5 posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau sebagai posisi penghukum, seorang penghukum kita guru bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, biasanya kita kalau menjadi posisi penghukum itu menggunakan kata-kata seperti ini ya. Patuhi aturan saya atau awas, ya. Terus kamu selalu saja salah. Selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Itu biasanya kita akan menjadi seorang penghukum, ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia sendiri. Itu kalau kita sebagai penghukum. Nanti terakhir kita lihat ibu-ibu sebagai penghukum apa bagaimana ya. Nah, kalau ini pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Contohnya, sering tidak ibu menggunakan kata ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begitu? Nah, di posisi ini murid penilaian dirinya akan merasa buruk sekali ya. Dia merasa bersalah, dia merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Ayo, siapa di sini yang posisi seperti ini? Terus teman ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Nah, biasanya begini kata-katanya. Ayo bantulah demi bapak ya. Nah, terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Itu kalau dia bersifat positif. Dia juga bisa bersifat negatif. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Nah, pernah tidak kalian begitu? Nah, lanjut sebagai pemantau ya. Di sini pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Kita sebagai pemantau saja. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi yang dikatakan oleh Ibu Ria tadi. Ini berkelanjutan ya. Terus dengan menggunakan sanksi konsekuensi itu, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya, peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya? Biasanya kita kan sudah membuat kesepakatan kelas ya. Nah, di kesepakatan kelas itu biasanya guru akan bertanya, kamu ingat tidak nak dengan keyakinan kelas kita, ya? Nah, itu akan ada sanksi dan konsekuensinya. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dan dapat digunakan
sebagai bukti atau perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip, catatan, daftar, atau cek. Biasanya guru-guru bisa yang menggunakan ini ya. Stiker. Siapa yang ini stikernya emotnya senyum. Terus stikernya lagi emotnya sedih. Ya, itu sebagai pemantau. Lanjut sekarang kalau kita sebagai guru posisinya sebagai manajer. Nah, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, menunggu murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Biasanya guru itu akan berkata seperti ini, apa yang kita yakini? Nah, kembali ke keyakinan kelas kita tadi ya. Terus, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi kita sebagai guru tadi, dari 5 posisi kontrol tadi, kita harus istilahnya tuh ke manajer ya, lebih bagus ya. Ya, itu. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang keyakinan kelas dan 5 posisi kontrol. Saya yakin pasti ibu bapak sudah melaksanakannya semua. Ya, oke, Bu Rama, benar tidak? Ya, oke. Mungkin itu saja materi saya, akan dilanjutkan oleh pemateri lainnya yaitu Ibu Ida Banjaria. Silakan Ibu Ida. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu, berikan tepuk tangan dulu untuk Ibu Yolana Marincel. Wah, luar biasa sekali ya, penyampaiannya sangat runtut sekali ya, dimana tadi membahas 5 teori kontrol. Dari 5 teori kontrol yang disampaikan oleh Ibu Yolana tadi, yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, yang kelima adalah manajer. Yang paling baik apa tadi Bapak Ibu? Manajer. Nah, pas banget materi saya akan membahas tentang posisi kontrol guru yang paling baik, yaitu menjadi manajer. Ya, nah lanjut, hari ini saya akan membahas materi yang pastinya Bapak Ibu semua materi yang disampaikan dari nomor 1 sampai nomor terakhir tentang budaya positif itu saling berhubungan, saling berkaitan, ya, karena setiap tahapan itu melibatkan tahapan-tahapan yang lain. Nah, sebelum kita masuk ke materi, boleh nggak kita peregangan dulu? Nah, kalau boleh, saya mohon kepada Bapak Ibu untuk berdiri sejenak. Nah, kita akan melakukan tepuk semangat versi Hendra Brudi. Sudah pernah mendengar Bapak Ibu? Belum. Oke, yang versi Hendra Brudi yang sering mempraktekkan itu Pak Akbar sebenarnya ya. Oke, boleh saya contohkan dulu ya? Atau Ibu Emma mau membantu mencontohkan? Oh belum, oke. Sudah tahu Emma nggak apa-apa? Ya, sama saya di sini sama-sama. Iya. Tepuknya sederhana sekali, Bapak Ibu ya. Oke, Bu Emma boleh pegang mic sebentar. Nah, sama-sama kita boleh. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Terima kasih sudah mau melakukan ice breaking bersama kami ya. Itu baru versi Hendra Brudi. Jangan sampai kita ikut dance matematika versi Jeremy Pauline ya. Apalagi yang bagian integralnya seperti ini. Nah, itu nanti saja kita praktekkan Bapak Ibu ya. Nah, hari ini saya akan
melanjutkan materi kita tentang kebutuhan dasar manusia. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke, lanjut Ibu Ija. Nah, untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, salah satu yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan memahami apa Bapak Ibu? Kebutuhan dasar. Luar biasa, benar sekali Bu Rukia ya. Guru harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Oke. Nah, lalu Bapak Ibu, apa sih kebutuhan dasar itu? Nah, kebutuhan dasar adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, kita harus tahu bahwa seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Sudah pasti untuk mencapai sebuah tujuan, kita akan melakukan usaha yang terbaik agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Setuju Bu? Iya, boleh lanjut Ibu Ija. Nah, semua orang pasti senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Nah, ketika kita tidak mampu mewujudkan kebutuhan dasar kita dengan menggunakan cara yang positif, maka kita akan melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, begitu juga berlaku dengan murid kita Bapak Ibu ya. Murid kita itu kan adalah individu yang sama dengan kita ya, sama-sama memiliki kebutuhan. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan dan juga melanggar sebuah peraturan, hal itu Bapak Ibu sebenarnya adalah usaha anak yang gagal untuk memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif. Nah, ketika dia tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara yang positif, maka dia melakukan tindakan yang melanggar peraturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Dengan kata lain Bapak Ibu ya, perilaku-perilaku buruk yang sering kita temui pada anak kita itu sebenarnya perwujudan dari kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, ketika kebutuhan dasar anak sudah terpenuhi, minimal memadai, maka anak akan menjadi pribadi yang seimbang, yang ceria dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, Ibu Ica kenapa tidak ada gambarnya ya? Baiklah Bapak Ibu, mungkin sinyal atau apa ya, itu ada foto ya. Fotonya sebenarnya adalah Dr. William Glasser. Beliau merupakan psikiater dari Amerika Serikat. Dalam teori yang choice theory, beliau mengatakan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga yaitu kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Mari Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu dari 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup. Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar tadi, hanya kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup yang berhubungan dengan fisiologis, fisik atau badan kita. Untuk kebutuhan yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima nanti bukan berhubungan dengan fisiologis lagi, tapi lebih ke psikologis. Nah, yang pertama, kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup atau disebut dengan survival. Nah, contohnya sudah pasti ya Bapak Ibu ya, kebutuhan akan kesehatan, rumah sebagai tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Juga termasuk kebutuhan biologis Bapak Ibu ya. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi. Kemudian kebutuhan merasa
bisa belajar dengan aman dan nyaman, sudah pasti harus terpenuhi terlebih dahulu kebutuhan akan papan, sandang, dan pangannya. Nah, bayangkan bagaimana Bapak Ibu anak kita akan belajar dengan tenang kalau dia berangkat ke sekolah dalam keadaan perut lapar. Kira-kira konsentrasi tidak Bapak Ibu? Tidak, ya. Kemudian bagaimana kalau ketika anak kita pergi sekolah seperti yang musibah kemarin Bapak Ibu, ketika rumahnya kebanjiran yang di Karyabakti, apakah anak bisa fokus belajar Bapak Ibu? Tidak. Makanya kebutuhan dasar ini harus berusaha untuk dipenuhi. Nah, lalu gimana Bu Indah kalau kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi? Misal anak berangkat ke sekolah karena di rumah mamanya tidak masak, maka dia berangkat ke sekolah dalam keadaan perut lapar. Maka dia akan berusaha memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang melanggar tadi. Karena dari jalur yang positif dia tidak dapat, maka dia berusaha memenuhinya dengan cara yang melanggar peraturan. Apa contohnya Bapak Ibu? Di kelas saya ada Bapak Ibu ya. Ada seorang anak yang bawa bekal. Mungkin orang tuanya memang persiapan ya, dan buat bekal yang bagus, dihias-hias, dikasih mata, dikasih hidung. Nah, ada temannya ini tadi, si B ya, itu tidak saya pertama belum tahu Bapak Ibu ya. Dia ini tiba-tiba saya mendapat laporan bahwa si B ini merebut paksa makanan si A. Nah, itu sebenarnya kalau kita berpikirnya masih stimulus respon dan posisi kontrol kita masih seorang penghukum, maka kita akan segera bertindak dengan tanpa dipikir lebih panjang. Benar Bapak Ibu? Tapi ketika kita sudah berpikirnya berubah dari stimulus respon menjadi berpikir proaktif, mencari tahu terlebih dahulu, maka kita tidak akan langsung memarahi si B. Benar Bapak Ibu? Kita tanya dulu, dan ketika saya tanya kemarin Bapak Ibu, benar sekali, ternyata dia setiap pagi hampir tidak sarapan. Kenapa? Karena faktor yang bermacam-macam. Terkadang mamanya kesiangan, terkadang anaknya bilang mamanya tidak ada uang. Terus kamu dikasih uang jajan tidak nak? Tidak Bu. Makanya sejak saat itu saya berusaha Bapak Ibu, walaupun sedikit akan saya tanyakan bawa duit jajan atau tidak. Kalau tidak bawa duit jajan, walaupun 2.000, 3.000 akan tetap saya berikan. Nah, agar apa? Agar kebutuhan dasar dia akan makanan tadi itu bisa terpenuhi. Begitu Bapak Ibu untuk yang pertama. Begitupun kita guru kan, kalau mengajar dalam keadaan perut lapar, kita juga tidak bisa konsentrasi. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Nah, meliputi yang pertama, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Yang kedua, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, Bapak Ibu ya, anak-anak kita itu butuh untuk terhubung dengan kelompoknya. Baik itu dengan keluarganya, kelompok temannya, kelompok gurunya. Anak kita butuh itu. Ya. Kenapa? Karena anak-anak itu kalau sudah tidak mendapatkan perhatian, sudah tidak kita pedulikan, maka perasaan dalam hatinya itu bagaimana? Merasa tidak dihargai, tidak dianggap. Maka sebenarnya anak itu pintar, tetapi karena dia merasa minder, dijauhi, kemudian dia merasa tidak diajak dalam kelompok, padahal mungkin dia bisa pintar, tetapi potensi itu tertutupi, tidak bisa berkembang karena dia merasa tidak diterima. Nah, Bapak Ibu ya, kita sebagai seorang guru harus bisa menerima siswa kita bagaimanapun kondisinya. Karena siswa kita adalah makhluk yang unik ya, yang memiliki kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing, yang memiliki kekuatan, kelemahan, karakter, wataknya masing-masing. Nah, memang sudah tugas kita sebagai seorang guru ya, untuk mengembangkan semua kodrat yang ada pada anak, agar anak-anak kita mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, bayangkan Bapak Ibu, ketika ada
menjawab bahwa aku nih tidak diajak Bu, mereka diskusi dewe, saya ini tidak minta pendapat Bu. Nah, masalah yang seperti itu tidak boleh kita diamkan, karena akan membuat suasana kelas, suasana belajar menjadi tidak kondusif. Harus kita selesaikan. Nah, ketika anak itu merasa dia dikucilkan atau merasa dia tidak diterima, maka anak itu akan cenderung memilih teman paling satu, dua, itu saja, dan cenderung memisahkan diri dari kelompok. Ya, oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu ya, kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Nah, Bapak Ibu, pada kebutuhan ini kita membuat pilihan murid. Ya, kita memberikan kesempatan kepada murid untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab dengan pilihannya. Nah, kebebasan di sini Bapak Ibu bukan berarti kita membebaskan siswa untuk melakukan apa yang dia mau. Bukan. Kebebasan di sini maksudnya adalah kita memberikan kesempatan anak untuk melakukan. Yang pertama, kesempatan membuat pilihan. Yang kedua, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Yang ketiga, memberikan kesempatan anak untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah, Bapak Ibu ya, kebutuhan akan kebebasan ini bisa kita penuhi sebagai seorang guru, salah satunya dengan menggunakan metode pembelajaran yang beragam dan menarik. Bapak Ibu, pembelajaran seperti apa yang sedang digaungkan oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka? Yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah salah satu wujud usaha guru untuk memenuhi kebutuhan anak akan kebebasan atau akan pilihan. Di mana seperti yang Bapak Ibu mungkin sudah paham, pembelajaran berdiferensiasi ini kita sebagai seorang guru memberikan mengelola pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan murid. Misal ketika kita memberikan murid sebuah tugas, ya, nah kita berikan kebebasan untuk anak itu membuat tugasnya seperti apa. Misal kita belajar tentang materi IPA siklus air. Nah, siklus air, siklus hujan ya Bu ya, siklus terjadinya hujan Bapak Ibu ya. Nah, bagi gaya belajar anak kita ada berapa Bapak Ibu yang kita ketahui? Ada 3. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Ya, benar sekali. Nah, kita bebaskan anak kita membuat produk tugas itu ya sesuai dengan kemampuannya. Misal anak visual itu kan lebih mudah, lebih paham dengan gambar. Nah, jadi kita biarkan anak menjelaskan tentang siklus air melalui gambar. Nah, kemudian untuk anak yang auditory itu lebih mudah mendengar, memahami dengan menggunakan suara. Nah, jadi ketika dia, Bu, boleh tidak saya menjawabnya dengan lisan atau dengan rekaman suara? Boleh, yang penting tujuannya sama, tercapai. Nah, untuk anak yang kinestetik, kinestetik ini kan cenderung membutuhkan aktivitas yang bergerak, ya Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa berikan kesempatan anak untuk melakukan eksperimen sederhana tentang siklus air. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu ya. Karena teori pilihan ini, karena kebebasan akan pilihan ini itu lebih ke otonomi dan dan anak diberikan kesempatan untuk mengendalikan arah hidupnya sendiri. Boleh lanjut, Bu Ica? Nah, selanjutnya kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Bapak Ibu, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Lalu kebutuhan ini meliputi keinginan untuk satu, dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Bapak Ibu, pernah nggak menemui murid di kelas Bapak Ibu yang ingin mendominasi? Pernah ada Pak? Oh, pernah ya? Yang ingin selalu tampil, yang ingin selalu menjawab. Pernah Pak Akbar? Pernah. Yang ingin dipuji kalau sudah berhasil melakukan sesuatu. Ternyata itu bukan kesalahan Bapak Ibu. Itu bukan sesuatu yang salah. Itu adalah cara anak tersebut untuk memenuhi kebutuhannya
seperti itu ya. Kita arahkan saja untuk bisa bergantian dengan murid yang lain. Oke, lanjut Wija. Nah, ini kebutuhan yang terakhir, akan kesenangan. Bapak Ibu, kalau kesenangannya bukan cuma murid, ibu-ibunya senang nggak dengan kesenangan? Dengan sesuatu yang humor kayak gitu ya. Iya, jadi Bapak Ibu ya, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, tertawa. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita hidup tanpa adanya kesenangan, pasti akan sangat menyedihkan. Nah, menurut Glaser ya, dia menghubungkan ada hubungan antara kesenangan dengan pembelajaran. Nah, di mana dia mengatakan bahwa ketika anak melakukan sebuah permainan, maka dia akan mempelajari keterampilan hidup yang penting. Jadi bermain itu Ibu tidak hanya bermain, ada keterampilan yang dia dapatkan. Misalnya apa? Memecahkan masalah. Misalnya apa? Mengontrol diri. Kemudian apalagi berpikir kritis. Itu kan semua keterampilan. Saat bermain kan banyak hal yang terjadi dalam diri anak tersebut. Nah, sekali-sekali di kelas itu Bapak Ibu, bolehlah kita ajak anak kita bermain, melakukan ice breaking. Kemudian kita misalnya ada pelajaran yang susah dihafal oleh anak-anak, kita rubah dalam lagu. Nah, jadi anak-anak itu lebih mudah menghafalnya dan juga dia mendapatkan kesenangan, ya. Nah, ketika anak sudah menyenangi sesuatu, sudah menyukai sesuatu, maka ia akan konsentrasi dan fokus dalam mengerjakan hal tersebut. Oke, selanjutnya Wija. Nah, sekarang Bapak Ibu kita studi kasus dulu. Kasusnya sama, hanya satu, hanya saja yang berbeda jawabannya. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Nah, Bapak Ibu, ini adalah alternatif jawaban yang diberikan Tommy. Untuk jawaban yang pertama, kalau Tommy menjawabnya karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Artinya Doni sedang memenuhi kebutuhannya yang apa Ibu? Bertahan hidup, ya, karena dia merasa lapar. Lanjut Ibu. Nah, kalau jawaban Tommy itu bahwa dia merasa senang temannya memperhatikan dia, sehingga guru nanti akan nelpon orang tuanya melaporkan, jadi orang tuanya memperhatikan dia. Kira-kira kebutuhan apa yang sedang dikasih sayang? Benar sekali Bu Emma ya. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana kalau Tommy menjawab, Bu, saya bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibu saya dari rumah. Saya ingin mencoba bekal teman-teman yang beraneka ragam. Kebutuhan apa itu Ibu? Kebebasan. Karena kebutuhan kebebasan itu anak-anak mau mencoba sesuatu yang baru. Selanjutnya, nah, bagaimana kalau Tommy menjawab dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jelas ya? Penguasaan. Jelas itu ya. Dan terakhir, nah, ketika Tommy ditanya dia menjawab, iseng saja Bu, saya menikmati ekspresi wajah teman-teman saya yang kesal. Saya senang Bu lihatnya. Itu kebutuhan akan kesenangan. Kira-kira ada anak yang jawab seperti itu Bu ya? Ada ya. Nah, sekarang ibu-ibu kita studi kasus bersama. Selanjutnya, nah, kasusnya ada satu, tapi jawabannya yang berbeda. Sama seperti tadi, tapi ini tidak ada jawabannya Bu Ibu ya. Oke, Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawaban Dinda seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan tidak seru jadinya. Ayo Bapak Ibu, siapa yang mau berpendapat? Pak Akbar? Oke, sudah Pak Akbar ya. Oke. Mana Pak? Baik, menurut saya dari kasus yang di depan itu kebutuhan akan kesenangan ya. Iya.
Karena Dinda itu merasa tidak seru belajar, dia tidak boleh bersuara di dalam kelas. Terima kasih ya. Iya, benar sekali. Kita tepuk tangannya pakai ini Bu, pakai teknik seperti ini Bu ya. Bus. Bisa? Kita tepuk bus dulu ya. Bus. Luar biasa Pak Akbar Ya. Oke, lanjut Bu Ijen. Nah, benar sekali, jawabannya adalah kesenangan. Lanjut. Nah, bagaimana kalau jawabannya Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku sudah pakai jepit baru. Ayo Emma, kita tunggu. Pakai big Emma, kita kasih ke bus. Jangan dibuka dulu jawabannya. Silakan Bu. Kebutuhan apa Emma? Kebutuhan kasih sayang, Kasih Dinda. sayang. Di mana Bu Ica jawabannya? Waduh, kita bus. Bus. Luar biasa. Terima kasih Bu Emma. Kasih sayang. Ya, selanjutnya. Nah, aku bosen. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Mana ibu? Kebutuhan apa Bu Saryani? Akan apa? Kebutuhan kebebasan. Benar, enggak Bu Ica? Wah, bagus. Luar biasa. Oke, masih ada Bu Ica? Nah, ini kasus kedua, yaitu Dimas. Nah, ya, tahun ini Dimas berusia 17 tahun. Ia senang ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan, ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang saat berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Nah, ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin menyetir mobil, nah, ketika jawaban Dimas adalah seperti di bawah ini, kira-kira kebutuhan apa yang dia penuhi? Aku merasa bangga dan keren. Ayo Bapak Ibu, kira-kira apa? Oke Pak Anton, boleh? Kemewahan. Buka Bu Ica. Wah, bagus. Terima kasih Pak Anton. Nah, lanjut. Bagaimana kalau jawaban dari Dimas biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku? Ayo, ibu-ibu. Ibu Nanda, ayo, yang paling muda, berbakat. Silakan Bu. Menurut saya itu Ibu Indah Ya. kebutuhan kasih sayang. Kebutuhan kasih Ya, sayang. karena dia menyayangi teman-temannya dan ingin ajak teman-teman jalan-jalan, Oke. pakai mobil baru kayak gitu. Oke, boleh dibuka Bu Ica? Wah, luar biasa. Bagus. Wah, terima kasih Bu Nanda. Luar biasa Biasa sekali ya, benar ya. Karena orang yang anak yang memiliki kebutuhan yang tinggi akan rasa kasih sayang, dia mengutamakan teman. Ya, oke lanjut Bu Ica. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Ayo, siapa ya? Silakan Bu Ibu. Oh, Pak Akbar lagi. Oke, boleh banget ini. Kalau dari yang ini sepertinya kebutuhan kebebasan ya, karena dia senang memilih tempat yang dia sukai, pergi kemana saja. Oke, buka Bu Ica. Wah, benar sekali. Bagus. Wah, luar biasa sekali Pak Akbar ya. Poinnya tertinggi Pak Akbar. Oke, nah ini terakhir. Menyetir mobil itu seru. Ayo Bapak Ibu. Ayo. Terakhir ini, atau Ibu mau bantu jawab? Ibu Suryani. Kebutuhannya akan mau menyetir mobil itu seru? Adalah kebutuhan kesenangan. Nah, buka dulu. Iya. Bagus. Iya, luar biasa. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu kita semua. Alhamdulillah, ternyata Bapak Ibu semuanya sudah jago dalam memahami kebutuhan dasar manusia. Nah, lanjut ke materi terakhir. Bapak Ibu nggak lama, 3 jam ya. Tadi kan 2 jam, sekarang 3 jam, 5 jam ya kita duduk di sini. Lanjut, sekarang segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Juga agar mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga mengajarkan murid untuk memecahkan masalah mereka
tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya restitusi ini Bapak Ibu adalah dialog ya, percakapan, diskusi yang dilakukan guru dengan anak yang memiliki permasalahan agar guru bisa membimbing anak menjadi anak yang bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, selanjutnya kembali dulu Bu Ija. Nah, berdasar sudah terlalu jauh Bu. Nah, segitiga restitusi itu bisa membantu murid untuk lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Artinya nanti setelah mengikuti restitusi, anak akan lebih menghargai nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur terhadap diri sendiri dan mengevaluasi dampak apa dari kesalahan yang telah dilakukan dan memberikan penawaran, bukan paksaan Bapak Ibu ya. Karena yang paksaan tadi hukuman, konsekuensi atau restitusi? Kalau paksaan hukuman, benar. Yang bersifat memaksa itu adalah hukuman. Kalau restitusi tidak, restitusi adalah tawaran. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, tahap restitusi itu ada 3. Yang namanya juga segitiga restitusi, pasti sisinya ada 3 yang saling berhubungan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kita bahas satu persatu dari 3 restitusi. Cuman Bapak Ibu, saya yakin semua Bapak Ibu guru hebat di sini pasti sudah pernah melakukan restitusi tanpa disadari. Benar Bapak Ibu? Ya, sudah pasti ketika ada murid, kita sudah pasti berusaha, murid melakukan kesalahan, itu sudah pasti berusaha turun tangan untuk menyelesaikan. Hanya saja kita belum terkonsep mungkin urutannya, ya, mungkin ada tahapannya yang tertinggal atau langsung melangkah-langkah saja. Tapi yang jelas setiap guru pasti sudah pernah melakukan restitusi tanpa disadari. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Nah, prinsip yang paling perlu dipegang pada menstabilkan identitas adalah bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, tujuannya untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas yang sukses. Bapak Ibu, ketika anak kita itu membuat kesalahan, maka anak itu pasti akan merasa cukup ya, malu, bersalah, tidak berani ngomong segala macam. Itu artinya identitasnya sedang gagal Bapak Ibu. Diibaratkan sebagai identitas yang gagal. Nah, ketika anak sedang dalam identitas yang gagal, kita jangan mencerca, kita jangan mengkritik, kita jangan menyudutkan, karena itu akan membuat anak menjadi gagal dan tidak jadi reflektif. Dia tidak mampu merefleksikan kesalahannya, apalagi mencari solusinya kalau kita mencecarnya pada tahap menstabilkan identitas. Nah, di sini tugas kita adalah untuk membuat anak ya bahwa kesalahan yang dia lakukan itu adalah bagian dari sebuah pembelajaran. Ya, nah, adapun kata-kata yang dapat kita ucapkan kepada anak pada tahap menstabilkan identitas adalah seperti berikut. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu hanya ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa begitu. Nah, kalau kamu terus menyalahkan diri kamu terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, jadi ketika anak-anak kita ajak berdiskusi seperti itu, maka bagaimana perasaan anak-anak Bapak Ibu? Senang, tenang, lega Bapak Ibu ya. Sehingga anak itu akan dengan sendirinya cerita, curhat dengan kita apa yang menyebabkan dia bisa melakukan kesalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu ya, ketika anak kita itu melakukan kesalahan dalam keadaan emosi dan marah, maka anak kita itu tidak bisa mengakses bagian otak yang berfungsi untuk berpikir rasional. Ya, jadi ketika dia sedang tidak rasional, jangan kita cecar, akan semakin menggila
validasi tindakan yang salah, bahwa setiap perilaku yang dilakukan oleh anak adalah sebagai usaha untuk memenuhi suatu kebutuhan. Kebutuhan apa? 1 dari 5 kebutuhan dasar yang tadi. Nah, selanjutnya, sehingga guru atau orang tua akan bergeser pemikirannya dari stimulus respon menuju ke proaktif. Nah, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan membantu murid untuk mengenali kebutuhan dasar apa yang sedang ingin dipenuhinya pada saat itu. Apakah penguasaan, kebebasan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Nah, selanjutnya, ada pun kata-kata yang dapat kita ucapkan kepada siswa ketika kita melakukan restitusi pada tahap validasi tindakan yang salah. Pilihannya ada berikut ini. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu bisa melakukannya. Apakah alasan itu penting bagi kamu, nak? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, apakah besok kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi? Kira-kira seperti itu. Jadi di tahap validasi ini, kita mencari tahu anak itu melakukan kesalahan untuk memenuhi kebutuhan apa. Nah, kemudian kita tanya alasannya pada anak di sini. Apa yang menyebabkan dia bisa melakukan kesalahan tersebut? Oke, selanjutnya, nah ini langkah yang terakhir, tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya sudah termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai. Identitas sukses di langkah pertama apa ya? Mengubah identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian tingkah laku yang salah sudah tervalidasi, berarti langkah yang kedua sudah selesai. Nah, maka untuk langkah yang ketiga, anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, pada tahap ini kita tetap memberikan pertanyaan kepada anak-anak yang dapat memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah, serta ketika anak sudah mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu mereka tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, adapun beberapa pertanyaan, pernyataan, penguatan yang bisa kita berikan kepada anak pada tahap menanyakan keyakinan. Yang pertama, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nak? Apa keyakinan kelas kita, nak? Nah, kita tanya seperti itu karena kita mau mengaitkan antara kesalahan yang dia lakukan dengan keyakinan yang telah ia langgar. Nah, yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, sekarang ibu tanya, nak, apakah tindakan yang kamu lakukan tadi sudah sesuai dengan keyakinan kita? Nah, kemudian, menurut kamu kalau tidak sesuai, keyakinan kelas yang mana, nak, yang belum kamu tunjukkan? Kemudian, kira-kira kalau kamu mau menyelesaikan masalah ini, kamu nantinya akan jadi anak yang seperti apa? Nah, kemudian kalau kamu berhasil menjadi anak yang seperti itu, apa yang akan kamu rasakan? Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Nah, kira-kira apa, nak, yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ingat Bapak Ibu ya, pada tahap menanyakan keyakinan kelas, ketika kita sudah mengetahui keyakinan kelas, ketika anak sudah menyadari, ya, fungsi kita bukan kita yang menunjukkan kesalahan anak. Restitusi itu adalah anak sadar dengan sendirinya kesalahannya, bukan kita yang kamu tuh melanggar yang ini, bukan. Restitusi itu kita memimpin anak dari tahap per tahap agar dia menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah, sudah melanggar keyakinan kelas yang nomor berapa. Itu mereka sendiri yang menemukan dan menjawab. Nah, kemudian untuk solusi, kita tidak boleh memberikan solusinya, anak. Bukan kita yang memberikan solusinya, tapi pancing anak dulu. Anak dulu yang memberikan solusi apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka buat tadi. Nah, guru membimbingnya saja, menambahnya kalau solusinya belum tepat seperti itu, ya. Ya, oke. Nah, sekarang kita studi kasus bersama. Boleh dibagi dulu ya. Nah, Bapak Ibu Indah sudah menyiapkan satu buah kasus, ya. Kasusnya itu masih buta, ya. Kenapa saya bilang buta? Kita belum tahu tahapan per tahapannya. Nah, kasusnya itu adalah tentang Anis yang sudah terlambat lebih kurang
validasi tindakan yang salah. Kemudian dari tahap kemana, tahap menanyakan keyakinan. Boleh, Ibu Ida beri waktu dulu untuk membaca kasusnya. Boleh dicoret-coret Bapak Ibu. Ibu, kasusnya tidak apa-apa, kasih tanda panjang, oh dari sini sampai sini, apa dari atas sampai bawah semuanya menstabilkan identitas Bapak Ibu. Nah, siapa tahu kan, kita tidak tahu ya. Atau dari atas sampai bawah semuanya menanyakan keyakinan, kan kita tidak tahu. Boleh dibaca dulu. Kasusnya ini sering terjadi di kelas kita pasti. Tidak mungkin tidak ada murid yang terlambat. Oke, gimana Bapak Ibu? Sudah ketemu titik terangnya, benang merahnya sudah ketemu ya? Sekilas aja, nanti jawabnya boleh sambil baca itu kok Bapak Ibu. Tidak saya suruh hafalkan Bapak Ibu, tenang saja. Ibu Ida pengen tahu aja menurut pendapat Bapak Ibu yang mana validasi tindakan, yang mana menstabilkan identitas, yang mana keyakinan kelas. Nanti boleh menjawab sambil membaca kasus tersebut. Oke, gimana Bapak Ibu sudah siap? Sudah ada Ibu Marita dan Ibu Depa, ya? Ibu Depa dulu? Boleh. Oke, silakan Ibu Depa. Terima kasih Ibu Ida atas kesempatannya. Pada studi kasus yang pertama ini ya, yang menurut saya bagian yang menstabilkan identitas ya Ibu Ida, itu percakapannya dari guru sampai Anis, yang terakhir dia Bunga. Yang ini yang telah ditampilkan di depan. Ya, yang sudah ditampilkan di depan itu restitusi yang menstabilkan identitas. Mengapa? Karena ada pernyataan dari gurunya yang menstabilkan identitas anak agar suasana hati anak menjadi lebih baik, yaitu pada bagian percakapan yang bahwa berbuat kesalahan adalah manusiawi dan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, sehingga siswa di sini merasa tidak pernah disudutkan. Iya, Terima kasih. Tepuk tangan Prof. Bosnya sudah bosan. Sekarang kita tepuk salut Bapak Ibu ya. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Ibu Depa, salut. Oke. Bukan dari salut Bapak Ibu ya. Oke, nah selanjutnya benar sekali yang Ibu Depa katakan bahwa yang bagian menstabilkan identitas itu terletaknya ini terutama pada penguatan yang dilakukan oleh guru bahwa melakukan kesalahan itu adalah hal yang manusiawi. Oke, ke tahap selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah. Ya, siapa? Pak Wagiman? Oke, silakan Pak Wagiman. Baik, terima kasih pada Bunda, di mana untuk tahap validasi tindakan yang salah pada teks kasus pertama ini tampak yakni pada kalimat tanya dari guru, Anis, kamu sering datang terlambat, pasti ada alasannya. Kenapa sih Anis sering datang terlambat? Jadi pada pertanyaan ini di mana guru menggali informasi kenapa sih anak tersebut bisa terlambat, sehingga dengan alasan yang diberikan oleh siswa tersebut nantinya guru dapat mengetahui kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh Anis tersebut. Sehingga Anis menjawab bahwasanya karena saya sering begadang dikarenakan main HP Bu sampai larut malam, jadi saya kurang tidur. Nah itu kebutuhan pada kebebasan ini Bu. Ya, kesenangan juga. Jadi dari alasan murid tersebut sehingga kita bisa memahami kebutuhan dasar yang dibutuhkan Anis. Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk salut untuk Pak Wagiman. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Pak Wagiman, salut. Luar biasa. Nah Bapak Ibu, masih ada satu langkah lagi nih. Tahap terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ayo, siapa yuk? Ayo, mereka sudah dari tadi ya. Ya, silakan mereka. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Indah. Oke. Untuk di
tindakan yang ketiga, tindakan segitiga restitusi yang menanyakan keyakinan kelas. Mungkin di kasus ini adalah yang pernyataan dan percakapan antara guru dan Anis ini tadi, itu yang guru menanyakan, menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar kepada Anis? Lalu Anis menjawab, disiplin Bu, kata si Anis. Di sini guru mengaitkan tentang keyakinan kelas dan tindakan kelas yang salah, menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah ia langgar. Jadi seperti itu Ibu Indah. Terima kasih. Oke, luar biasa. Berikan tepuk salut untuk Ibu Marina. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol Ibu Marina. Salut. Luar biasa, tepat semua jawabannya. Memang Bapak Ibu guru hebat ini ya. Oke Bu Ica. Nah sekarang Bapak Ibu, di sini ada praktik segitiga restitusi yang sederhana yang sudah saya lakukan di kelas saya beberapa waktu yang lalu. Mohon maaf kalau nanti masih terdapat banyak kekurangan, tidak ada unsur apapun ya. Ini hanya contoh langsung praktik segitiga restitusi. Nah ini skenario. Oke anak-anak silakan. Nah skenario-nya sedang ada ujian bahasa Inggris, ada anak yang mencontek kepean Bapak Ibu, nulis kecil di kertas, taruh di kantong, terus ketahuan oleh guru, akhirnya dipanggil guru ke kantor. Itu skenario-nya. Selamat menyaksikan Bapak Ibu. Oke, baiklah anak-anak, silakan kalian buat nama, buat kelas, mata pelajaran ujian kita hari ini mata pelajaran bahasa. Oke, bahasa Inggris. Nah, silakan tulis dulu biodatanya. Kalau sudah, boleh mengerjakan menjawab seperti biasa. Kita menggunakan pilihan dan ganda. Oke, selamat mengerjakan. Ini tersangkanya Bapak Ibu ya. Nah itu dia. Bu, Elsa mencontek Bu. Yang benar saja, Elno. Kamu tidak salah ya, Pak? Iya Bu, saya tadi melihat ada contekan di kantong bajunya yang dia berikan. Iya Bu, Elsa juga hari kedua nyontek dia Bu. Iya Bu, pas satu hari kedua pelajaran MTK, Elsa juga mencontek. Apakah benar Elno menconteknya? Itu yang disimpan di kantong baju apa, Nak? Ada sesuatu yang Elno simpan di kantong baju? Ayo, kenapa tidak ada? Tapi kantongnya ditutup seperti itu. Ibu Ida boleh lihat nggak? Ya, apa? Coba, tolong dikeluarkan dulu. Waduh, ternyata benar-benar ada kertasnya ini, no. Kertas ini isinya apa, Nak? Waduh, catatan angka dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu ya. Hello. Jadi catatan Ibu ambil ya. Oke? Nah sekarang kamu lanjutkan dulu mengerjakan ujian sampai selesai. Nanti ketika jam istirahat, kamu istirahat dulu, makan dulu, baru kamu ikut kantor. Paham? Yang lain, tenang kembali. Silakan lanjutkan mengerjakan ujiannya karena waktu kita sudah tidak banyak lagi. Apakah semuanya paham? Oke, baik, silakan. Waalaikumsalam. Kak Elno, silakan masuk, Nak. Kakak duduk, Elno. Oke, Elno, tadi sebelum kesini sudah sempat jajan belum, Nak? Sudah Bu, saya sudah jajan sama datang sini. Oke, baiklah kalau Elno sudah jajan, karena nanti takutnya ketika kita mengobrol, jam istirahat habis, Elno nggak sempat jajan lagi. Oke, Elno, tentu Elno sudah tahu kan kenapa Ibu Indah memanggil Elno ke sini? Kenapa coba? Bu, saya sudah tahu karena saya saat di kelas waktu ujian saya ketahuan menontek. Iya, benar sekali. Ibu memanggil Elno karena tadi ketika Ibu mengawas, Elno ketahuan mencontek. Nah, dan juga tadi kata teman-teman Elno bahwa
bahwa ilmu juga sudah melakukan tindakan seperti ini sewaktu ujian di hari kedua. Apakah itu benar? Bapak Ibu, ketika kita melakukan restitusi, suara kita juga nadanya diperhatikan. Kita tidak boleh meninggi. Pada soal matematika, saya juga menonton. Baiklah Elno, terima kasih Elno sudah mengakuinya. Nah, menurut Elno, ketika mencontek saat mengikuti ujian, apakah itu termasuk sebuah kesalahan atau bukan? Nak? Ya Bu, itu adalah sebuah kesalahan. Iya, benar Elno. Mencontek saat ujian itu adalah sebuah kesalahan. Ya, memang manusiawi kalau kita melakukan kesalahan, tetapi jangan dilakukan berulang-ulang ya Nak ya. Karena memang tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Nah, Ibu harap nanti ketika masalah ini selesai, Elno bisa mengambil pelajaran ya dari kejadian hari ini dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Ya Bu, saya setuju. Nah, baik Elno, di sini Ibu Indah bukan memanggil Elno untuk menghakimi Elno atau untuk menyudutkan Elno. Di sini Ibu memanggil Elno karena Ibu ingin bersama-sama dengan Elno menyelesaikan dan mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah Elno bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Elno, Ibu tahu, Elno pasti punya alasan kenapa Elno sampai bisa mencontek seperti ini. Boleh ceritakan pada Ibu apa alasannya? Saya begini Bu, alasan kenapa saya menonton. Alasan kenapa saya menonton karena saya takut tidak bisa menjawab materi yang saya belum pahami. Memang saya sudah belajar di rumah dan saya sudah berusaha meminta bimbingan kepada ayah ibu saya. Tetapi mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Dan saya pun akhirnya dimarahi mereka dan mereka menyuruh saya untuk belajar sendiri. Saya pun mencari cara agar bisa mengatasi hal ini. Terpikirlah oleh saya untuk membuat catatan dan saya lipat menjadi kecil dan saya masukkan ke kantong baju saya untuk saya buka ketika ada materi, ada yang masuk ke dalam catatan saya. Dan ternyata memang cukup banyak yang masuk. Oh, jadi seperti itu alasannya Elno, kenapa Elno bisa mencontek. Baiklah Elno, Ibu tahu ya, mungkin saja Elno bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Seperti Elno menconteknya pada semua pelajaran. Tapi Elno tidak melakukan itu kan? Tidak Bu, saya hanya mencontek pada ujian soal matematika dan bahasa Inggris. Oke, syukurlah kalau seperti itu ya. Baiklah Elno, terima kasih karena Elno sudah mau terbuka dengan Ibu ya. Ibu tahu yang Elno lakukan ini adalah cara Elno untuk mengatasi ketakutan Elno tidak bisa menjawab soal khusus pada pelajaran yang belum Elno pahami. Namun Elno, apakah Elno menyadari bahwa apa yang Elno lakukan ini adalah sebuah kecurangan, walaupun tidak Elno lakukan pada semua pelajaran? Ya Bu, saya menyadarinya sekarang. Baik, menurut Elno, mengapa kita tidak boleh mencontek saat sedang mengikuti ujian? Karena mencontek sama saja seperti kita membangun diri sendiri yang membuat kita malas berpikir dan merugikan orang lain yang sudah belajar dengan giat. Nah, Elno, menurut Ibu ya, ada cara yang lebih baik Bapak Ibu, tadi apa alasan Elno? Dia mencontek karena dia ada materi yang tidak paham. Terus dia minta ajar dengan orang tuanya, tapi orang tuanya tidak mau mengajari, sibuk, kenapa? Ya, disuruh ngajukan dewe, belajar dewe. Padahal anak itu butuh bimbingan, butuh perhatian, karena dia tidak bisa untuk pelajaran yang itu. Jadi terpikirlah oleh anak ini, kan dia sedang ingin memenuhi kebutuhan apa kira-kira Bapak Ibu? Apa yang tidak terpenuhi dari orang tua yang tidak peduli tadi? Apa Rama? Kasih sayang. Anak, silakan. Ketika anak tidak mampu mendapatkan kebutuhan kasih sayang dengan cara yang positif, yaitu dengan minta bantuan sama orang tua, maka anak akan melakukan pelanggaran. Nah itu yang dia lakukan apa? Terpikirlah oleh dia untuk membuat catatan, contekan atau bahasa kitanya kepean untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah itulah kenapa kita harus berusaha memberikan kebutuhan anak. Jangan sampai anak melakukan pemenuhan kebutuhan yang bersifat pelanggaran. Nah selanjutnya tahap mengaitkan dengan keyakinan
izin. Itu ternyata banyak masuk ke dalam satu. Seharusnya keyakinan kelas kita yang mana lagi yang harus kita jalankan untuk menunjukkan ada kejujuran? Harusnya saya bisa lebih menghargai orang lain dengan tidak menunjukkan contekan. Tidak benar sekali, menghargai orang lain dengan cara tidak membuka contekan itu walaupun banyak yang masuk ke dalam soal ujian. Seperti itu ya Bu ya. Dari apakah kamu juga setia memperbaiki masalah ini? Ya Bu, saya bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, itu sudah tepat sekali menurut Ibu. Di mana ilmu tadi mengatakan, saya akan minta bantuan kakak. Ini adalah solusi atas sudah inisiatif paham anak tentang sendiri, materinya bukan untuk guru. mengajar saya. wah, Elno luar biasa sekali. Gagasan yang Elno pilih untuk menyelesaikan masalah ini itu sudah tepat sekali menurut Ibu. Di mana Elno tadi mengatakan bahwa Elno akan lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian Elno akan lebih banyak bertanya dengan guru tentang materi yang belum Elno pahami. Lalu ketika di rumah, kedua orang tua tidak ada waktu untuk membimbing dan memperhatikan ilmu belajar, maka ilmu akan meminta kakak ilmu untuk mengajarinya. Lalu ilmu juga akan meminta bantuan dengan teman ilmu yang sudah paham untuk mengajari ilmu. Seperti Oke. Nah, Bapak Ibu kira-kira seperti itulah. Ketika di tahap menanyakan keyakinan, setelah anak menyadari ya bahwa perbuatannya itu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Kejujuran. Kemudian menghargai orang lain. Karena dengan mencontek artinya dia sudah melanggar, tidak menghargai teman-temannya yang lain. Kemudian guru meminta untuk anak memberikan solusinya sendiri, gitu ya. Karena kalau anak itu memberikan solusinya sendiri, artinya anak itu tidak tertekan. Karena dia sendiri yang menyepakati itu, bukan perintah langsung dari guru dengan sifat menekan. Ya, itu adalah solusi dari anak itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, nah jadi ya sebagai seorang guru yang baik, kita harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang pertama yaitu tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Bapak Ibu ya, baiklah. Sekarang mungkin dari tadi Ibu Ida ngoceh terus. Sekarang mungkin ada teman-teman yang masih bingung, ada yang masih butuh dikuatkan, ada yang masih kurang jelas. Bu Ida buka aksesan katanya. Ibu Marita, oh boleh. Oke, terima kasih kepada Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu Ibu Indah, saya Mareta Supatina dari gugus 7. Terima kasih kesempatan untuk bertanyanya Ibu Indah. Di sini saya butuh penguatan Ibu Indah. Dari penjelasan yang Ibu jelaskan tadi, bahwasannya restitusi itu kan adalah komunikasi yang harus dibangun dengan baik antara guru dan siswa yang melakukan kesalahan atau kegagalan atau melakukan pelanggaran. Bagaimana solusinya menurut Ibu Indah jika kan dalam prakteknya kita ini sebagai guru mendapati siswa-siswa itu yang unik, yang ada siswa itu yang pendiam, yang tidak mau menceritakan. Nah, pada saat dia melanggar atau melakukan kesalahan, kita mendapati siswa yang seperti itu. Yang mendapati siswa pada saat kita akan membangun komunikasi sebagai guru, anak tersebut tidak mau menceritakan kesalahannya, tidak mau berbicara kenapa dia melakukan alasannya, entah itu alasannya dengan mungkin dia malu atau memang tidak tahu awal untuk menceritakannya. Menurut Ibu Indah, bagaimana solusi kita sebagai guru? Terima kasih. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih Bu Marita, pertanyaannya bagus sekali, berarti berhubungan dengan segitiga restitusi. Apakah masih ada satu pertanyaan lagi?
Silakan Bapak Ibu, karena Ibu Ida tadi kan ada budaya positif, ada 5 kebutuhan sama restitusi. Masih ada pertanyaan satu lagi? Ibu Nanda? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tidak. Saya ingin sedikit menanyakan tentang kebutuhan manusia tadi. Nah, tadi kan ada beberapa macam kebutuhan manusia. Jadi, ketika seorang anak melakukan suatu pelanggaran, nah, apakah ketika dia melakukan suatu pelanggaran tersebut, dia berarti kan dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, jadi dalam dia melakukan pelanggaran itu, apakah ada lebih dari satu kebutuhan atau lebih yang ingin ia penuhi dalam melakukan pelanggaran itu? Pelanggarannya satu ya, misalnya pelanggarannya satu. Nah, tapi dia itu bisa nggak terdapat dua kebutuhan yang ingin dia penuhi? Terima kasih Bu Nanda dan Ibu Marita. Pertanyaannya sangat seimbang sekali, pas banget dengan dua materi ya. Yang pertama karena materi yang pertama kebutuhan, yang kebutuhan dulu Bu Marita ya. Nah, pertanyaan Ibu Nanda, apakah mungkin dalam satu pelanggaran yang dilakukan oleh murid terdapat beberapa jenis kebutuhan dasar yang sedang ia penuhi? Mungkin Ibu Nanda. Jawabannya mungkin iya ya. Tergantung ketika kita mengajak anak itu berdialog, kan kita kan mau berdialog dulu nih, kita lakukan dulu restitusi gitu ya, kita ajak ngobrol. Nah, nanti kita akan tahu alasannya di sana. Biasanya memang setiap kesalahan itu bisa satu, bisa dua, bisa tiga kebutuhan dasar yang tercover dalam satu kesalahan itu. Bisa ya. Anak ini di kelas, nah di kelas kita saja Bu Nanda. Di kelas saya Bu Nanda, ada anak yang ingin mendominasikan, ingin diketuakan, ingin jadi pemimpin, ingin ngomong terus tuh dia suka juga mukul sampai kawannya nangis. Nah, kalau kasus seperti itu, saya tanyakan kemarin Bu Nanda alasannya, ya. Ketika saya tanya, jawabannya Bu Nanda, katanya aku tuh senang loh Bu kalau nengok kawan-kawan tuh takut dengan aku. Nah, kira-kira kebutuhan apa itu Ibu? Penguasaan. Iya. Terus ketika saya tanya, apakah orang tua kamu tidak tahu perbuatan kamu? Ketika di rumah kamu sering nggak melakukan seperti ini? Sering katanya. Terus orang tua kamu seperti apa? Orang tua saya cuek saja, nggak peduli, nggak pernah marah. Artinya hal ini boleh dong saya lakukan Bu. Nah itu kira-kira kebutuhan dasar apa tuh Bu? Kekurangan apa anak itu? Kasih sayang. Nah terus saya tanya lagi, ketika kamu melihat teman kamu menangis, ya teman kamu ketakutan, apa yang kamu rasakan? Saya senang Bu, lucu mukanya Bu, mukanya lucu-lucu, terus tuh mengot-mengot. Nah itu kira-kira kebutuhan apa? Kesenangan. Nah jadi sangat mungkin sekali Bu Nanda dalam satu pelanggaran yang dilakukan oleh murid itu mengcover beberapa kebutuhan dasar yang sedang dia penuhi. Bagaimana Bu Nanda? Alhamdulillah. Nah satu lagi dari Bu Mareta. Bagaimana Bu Indah kalau anak itu tidak bisa diajak berkomunikasi saat restitusi? Benar, bahwa restitusi itu artinya kan berdialog, ya, berkomunikasi, berdiskusi. Lalu gimana kalau anak tidak mau menceritakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan? Nah, Bapak Ibu, itulah kita membutuhkan tahapan restitusi yang utuh. Tahapan restitusi tadi kan ada menstabilkan identitas, ada validasi kesalahan, ada menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita ujuk-ujuk langsung menanyakan kepada tahap kedua, yaitu menanyakan alasan, mungkin anak tadi itu kan masih emosi, terus anak tadi masih takut, anak tadi masih malu. Nah, ketika anak emosi, malu dan takut, dia tidak mampu mengakses otak bagian berpikir rasional. Jadi dia belum mampu menceritakan apa yang sedang terjadi. Maka kita harus menjalankan tahap restitusi itu dengan lengkap. Yang pertama kali harus stabilkan dulu identitas. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, pasti tidak mau cerita. Kalau belum kita, bahasa kita Bapak Ibu, ya kan? Nah, dia pasti tidak mau cerita tuh, ya. Kita kolok dulu, kita sampaikan pertanyaan-pertanyaan yang ada di validasi, menstabilkan identitas tadi. Tidak apa-apa, semua orang pernah melakukan kesalahan.
adalah temannya. Maka anak akan lancar menceritakan apa yang menjadi alasannya. Jadi mereka, pendapat saya, lakukan tahapan segitiga restitusi dengan lengkap dan runut. Mulai dari stabilkan dulu identitasnya, baru kita tanyakan alasannya, divalidasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan kaitannya dengan keyakinan kelas. Bagaimana Bu mereka? Alhamdulillah, terima kasih. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sekarang berada di akhir daripada pelaksanaan diseminasi hari ini. Sebelum kita mengakhiri diseminasi hari ini, boleh ya kami para JGP meminta perwakilan guru untuk memberikan refleksi terhadap proses pelaksanaan diseminasi hari ini. Dari Bapak Ibu kira-kira ada yang bersedia nggak? Kalau lagi Mas, ya silakan. Baik, terima kasih pada CGP Angkatan 11 yang alhamdulillah luar biasa penyampaian materi yang disampaikan dan kebermanfaatan yang sampai ke kami, di mana untuk pengalaman kami dari dalam mengikuti berbagai rentetan penyampaian praktik baik tadi, kami di sini, terutama diri saya pribadi, termotivasi untuk dapat ya melakukan perubahan yang selama ini rupanya kita ini salah ya Bapak Ibu, kita kebanyakan menghukum daripada kita menerapkan budaya positif ya selama kita mengajar di kelas kita. Jadi pengalaman dari pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Indah, Ibu Dolana Marice dan Ibu Liafiza, di mana kami di sini memahami dan mengetahui dari konsep-konsep inti yang disampaikan dari disiplin positif, kemudian dari motivasi perilaku manusia, lalu ada yang namanya keyakinan kelas, posisi kontrol seorang guru, kemudian kebutuhan dasar, dan terakhir tadi segitiga restitusi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan intinya kami akan merubah apa yang lama kami lakukan, kami rubah dengan pengetahuan baru yang telah disampaikan oleh ibu-ibu CGP Angkatan 11. Mudah-mudahan kebermanfaat ini dirasakan oleh semua kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wagiman, luar biasa, terima kasih sekali Pak Wagiman atas refleksi yang luar biasa pada siang hari yang berbahagia ini. Baiklah Bapak Ibu ya, demikian tadi Suryani, kita sudah berada di penghujung acara. Tahap per tahap materi sudah kami sampaikan. Akhirnya materi terakhir tadi adalah restitusi dan ditutup dengan refleksi. Maka acara akan kita tutup Bu ya. Ya, baiklah Bapak Ibu, untuk menutup acara diseminasi kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, atas waktunya. Semoga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi setiap waktunya, guru yang mampu mengembangkan semua kodrat yang ada pada anak, sehingga anak mampu mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Saya Ida Fezalia, kemudian rekan saya Yolanda Marica dan Ibu Ria Afriza Iskandar mengucapkan terima kasih sekaligus memohon maaf apabila dalam penyampaian kami di diseminasi ini terdapat kesalahan dan kekeliruan, dan semoga kita semua mendapatkan berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri pertemuan hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Suryani SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 31 Lubuk Linggau. Dengan ini memberikan semangat kepada guru-guru saya yang mengikuti CGP Angkatan ke-11. Dengan itu supaya guru-guru saya akan berhasil semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Vika Anggrainizen, pengajar dari SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau. Hari ini saya beserta teman-teman atau rekan sejawat dari SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau telah menyaksikan kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP Angkatan 11, yaitu mendiseminasikan aksi nyata budaya positif. Kegiatan pada pagi hari ini sangat bermanfaat bagi guru-guru SD Negeri 31 Kota Lubuk Linggau supaya kedepannya kami bisa mengikuti jejak-jejak CGP Angkatan ke-11 untuk selanjutnya. Tetap semangat untuk CGP Angkatan 11, semoga sukses kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.